Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, setelah malam minggu kemarin dan juga hari minggu kalian sudah libur atau istirahat. Maka yang berikutnya mengawali hari Senin pagi ini berarti adalah mata pelajaran kimia ada di jadwal hari Senin. Ya, untuk minggu yang pertama berarti di hari pertama. Oke, anak-anakku semuanya, untuk yang minggu kemarin setelah saya jelaskan sedikit tentang perkembangan tentang awal-awal ya, tentang hakikat kimia, kemudian tentang peran kimia. Nah, juga ada sedikit tentang perkembangan atom, mulai dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, kemudian ditambah lagi Niels Bohr, dan yang terakhir adalah mekanika kuantum. Oke, sesuai dengan modul saya yang berikutnya, saya sudah berikan di Google Classroom kalian. Itu adalah modul tentang struktur atom ya. Struktur atom itu saya kemarin memberikan ke kalian sampai di kegiatan ketiga. Saya harapkan kalau kalian memang punya printer, silakan kalian di print ya untuk modulnya ya, jadi biar belajarnya lebih enak lagi. Nah, untuk yang sekarang akan saya bahas untuk sedikit tentang struktur atom. Kalau kemarin kan sudah saya bahas tentang perkembangan model atom ya, yang ini perkembangan model atomnya sudah. Ini model atomnya Dalton, kemudian yang kedua adalah Thomson, kemudian yang ketiga adalah Rutherford, yang keempat Niels Bohr, dan kemudian yang kelima adalah mekanika gelombang. Nah, kalau mekanika gelombang nanti akan dibahas lebih detail, itu adalah di subbab berikutnya setelah materi ini. Nah, setelah itu yang kemarin kalian sudah mengerjakan semua ya melalui Google Classroom ya. Di sini ada atom Dalton, kemudian hasil penemuannya gimana, gambar modelnya, kelebihan sama kelemahan. Insya Allah sudah sangat banyak sekali literatur tentang isi-isinya ini. Walaupun di sini nggak dijelaskan detail, insya Allah kalian sudah bisa googling atau bisa membaca di buku kalian, di buku kimia. Mungkin ada yang sudah dapat dari perpustakaan ya. Yang untuk yang buku ini, nah yang buku ini kimia SMA 3 dari SMA 3 sudah ada ya. Nah, kemudian ini ada Dalton, Thomson, Rutherford, Niels Bohr sama mekanika gelombang. Kemudian yang di sini juga nama fenomena alam. Kalau nama fenomena alam kemarin sudah banyak yang tanya. Saya kan udah sedikit menyinggung itu ya tentang kayak tata surya atau yang lainnya. Masih banyak ternyata yang WA ke saya maksudnya fenomena alamnya itu apa. Ya. Contoh-contoh lagi kan fenomena alamnya banyak tuh. Kemarin sudah saya kasih contoh apa aja ya, mulai dari tolak peluru, kemudian semangka dengan biji, kemudian juga kalau ibu kalian mungkin membuat roti kismis ya. Terus habis itu ada lagi tata surya, kan hampir sama, hampir mirip ya. Oke, yang berikutnya lagi untuk yang di sini Dalton sudah, kemudian yang di sini yang untuk titik-titiknya ini juga sudah kalian itu kan ya, mekanika pemikiran model atom. Kalau ini saya bahas semuanya nanti tidak cukup waktunya, jadi sekarang saya langsung masuk ke kegiatan pembelajaran 2. Nah, di sini itu adalah sudah ada kayak ada notasi-notasi. Ini notasi atom-atom seperti ini, notasi unsur. Ini nanti kalian kalau nggak mungkin sedikit bisa mendengarkan dari video saya ya. Nah, yang di sini ada unsur-unsurnya, lambang-lambangnya bagaimana. Kemudian ada yang disebut dengan isotop, isobar, isoton atau isoelektron. Baik anak-anak, perhatikan sekarang. Kalau kalian dari SMP mungkin masih belum memahami apa yang disebut dengan tabel periodik unsur. Nah, perhatikan, saya punya ini tabel periodik unsur. Nah, perhatikan di sini ya. Ini ada tabel periodik unsur-unsur. Kalian bisa membeli lembarannya di sini. Adek, tolong dikecilkan ya. Dikecilkan suaranya. Ya, ini tabel periodik unsur-unsur. Kalau untuk lembarannya kalian mungkin bisa mungkin kalau ada dana bisa membeli sedikit kecil gini sudah berwarna, itu di toko Bina Ilmu ada kok. Cuman 1.500-an atau 2.500-an. Ya. Atau mungkin kalian kalau kesulitan, kalau misalnya males ke toko buku ya bisa lihat googling aja, di situ aja tabel periodik unsur. Nah, di sini ada namanya unsur-unsur. Unsur H, kemudian di sini ada He, H hidrogen. Kalau di sini kan nggak ada namanya ini. Tapi kalau kalian membeli yang biasanya ada di toko buku itu tuh ada hidrogen,
litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. Yang di sini berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium, dan seterusnya. Ini ada golongan 1A, 2A, kemudian 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Kemudian yang menjorok ke bawah ke dalam ini adalah golongan B. Ya, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B semuanya. Nah, 1B sama 2B di sini. Yang di sini adalah golongan transisi dalam. Nah, di sini kan ada atom H ya. Kemudian di sini juga ada helium. Di sini ada angka 2 dan di sini ada angka 4. Nanti akan saya jelaskan. Untuk kalau yang di sini yang di atas disebut dengan nomor atom, yang ini simbol, kemudian yang di sini adalah massa atomnya. Jadi, ini. Nah, kalian kalau di sini itu kan sudah ada yang di sini di mana namanya di tulisan kalian ini di modul ya. Di modul kalian itu ada. Sekarang untuk yang materi berikutnya ya. Nomor atom, nomor massa, dan lambang atom. Oke, perhatikan sekarang. Contoh yang di sini adalah ada N, di situ di bawah adalah 7, di atas 14. Ya. Kalau untuk lambangnya sebenarnya itu rumusnya itu adalah gini. X, kemudian di atas adalah A dan di bawah adalah Z. Ya, ini rumusnya ya. X itu adalah nama unsur. Ya, nama unsurnya atau lambang unsur. Kemudian yang A itu adalah nomor massa. Kemudian yang Z itu adalah nomor atom. Ya, sudah? Ya, jadi yang atas adalah nomor massa, yang bawah Z adalah nomor atom. Sekarang contoh seperti yang di sini. Ya, misalkan di sini ada 7 sama 14 N. Berarti A-nya adalah 14. Kemudian Z-nya adalah 7. Dan N-nya adalah nitrogen. Nah, ini contohnya. Tapi untuk yang secara garis besar secara umum adalah yang di sini ya, yang di sini ya. Oke, sekarang di sini ada. Kalau yang di modul kalian kemarin di sini pada lambang 17 atau 14 7N, apa yang makna dari angka-angka tersebut? Berarti yang 14 itu adalah menunjukkan nomor massa, kemudian yang 7 menunjukkan adalah nomor atom. Kalau dalam tabel periodik yang disebut angka 7 itu adalah nomor tempat duduknya. Perhatikan. Perhatikan ya. Ini ada di atas tulisannya. Nomor tempat duduknya yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba cek. 7 unsurnya adalah N. Kemudian nomor massanya adalah 14 di bawah. Ya, perhatikan ya. 7-nya itu adalah yang ini. Nggak kelihatan. Bentar. 7 itu adalah yang di sini, ya. N adalah lambangnya, di sini adalah nitrogen. 14 adalah yang di sini, berarti adalah namanya. Secara kalau untuk saya terangkan seperti ini. Kalian misalkan duduk ya. Ini papan tulis. Ini papan tulis. Kalian kan duduk di sini, siswa. Ya. Nah, di sini ya. Ini ada anak 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini contoh. Nomor 1 namanya Siska. Misalkan nomor 1 namanya Siska. Berat badannya atau massanya adalah 50 kg. Nomor 2 adalah misalkan Heni. Berat badannya misalkan 39 kg.
Yang nomor 3 adalah Maria. Berat badannya 45 kg. Paham nggak dari sini? Berarti nomor 1 itu adalah nomor urutnya. Ini nomor 1, 2, 3, 4 ini disebut adalah nomor atom. Nama Siska Heni Maria berarti adalah nama unsur. Berat badan yang di sini berarti adalah nomor atom. Ya, berarti yang di sini Z, nomor atom, berat badan. Masya Allah salah. Ini adalah nomor massa. Ya, yang ini adalah A. Nomor atomnya di sini adalah Z. Yang ini adalah nama unsur. Lambangnya misalkan kalau S, lambangnya misalkan S, yang Heni misalkan H, yang Maria misalkan M, gitu ya. Nah, sekarang setelah kalian pahami ini, jadi ini secara garis besar kalau nomor di dalam kelas seperti ini. Perhatikan sekarang yang di sini. Di sini ada unsur. Kelihatan enggak ya videonya? Nah, yang di sini adalah ada nomor 14, 7, ini N. Terus kemudian ada 24, 12 mg. Ini ada 14 C, 6 ya. Terus kemudian ada 23 Na11. Kemudian ada di sini 12 6C. Oke, perhatikan sekarang. Sekarang yang disebut dengan X-nya mana? Ya ini N, Mg, C, Na, C. Itu adalah X. Kemudian A-nya nomor massa, berarti A. Itu yang mana? Kalau yang ini berarti 14, yang ini adalah 24, yang ini adalah 14, yang ini 23, dan yang ini adalah 12. Ya. Terus nomor atom berarti yang mana? Yang di bawah. Nomor atom atau nomor tempat duduk berarti dia yang Z. Ya. Yang mana? Berarti ini 7, 12, 6, 11, 6. Oke, sudah ada pertanyaan? Dari sini sudah paham ya? N nanti namanya kalian cek di tabel periodik yang di sini. Kalau kalian beli yang di Bina Ilmu pasti ada itu. N berarti adalah nitrogen, Mg adalah magnesium, C adalah kalsium, Na adalah natrium, dan C yang di sini juga kalsium. Oke, sudah. Nah, sekarang ada yang disebut dengan mencari proton, ya, di baliknya. Perhatikan yang di sini. Sudah ya, yang ini sudah ya. Nomor maknanya apa? Sudah ya. Nah, sekarang adalah proton. Berapakah jumlah proton, elektron, dan neutron? Saya balik. Nah, di sini. Sini kalian ada nomor atom. Massa atom relatif itu adalah Z. Yang di sini massa atom relatif itu adalah A, berarti yang di sini dia disebut dengan AR, massa atom relatif. Perhatikan ya, nomor massa adalah A, biasanya disebut juga dengan AR, adalah massa atom relatif. Itu seperti yang di sini. Massa atom relatif itu di sini ada 23, 24, 10, 11 ya. Kemudian yang ini 32. Nah, sekarang bagaimanakah mencari proton, neutron, dan elektron? Perhatikan sekarang. Yang ini tadi ada X, A, sama Z. Saya tambahkan di sini ada sedikit yang disebut dengan muatan. Yang ini M. M adalah muatan. Ya. Sekarang kalau tadi yang di sini X adalah lambang, saya ulangi lagi. A adalah nomor massa. Nah, kalau saya jabarkan, A itu di sini adalah proton ditambah neutron. Yang di bawah adalah proton saja, yang di sini adalah muatan. Berarti A ya, nomor massa sama dengan proton ditambah dengan neutron. Yang ini berarti
yang Z-nya berarti sama dengan jumlah proton. Nah, kalau proton, neutron sudah ada. Bagaimanakah sekarang mencari elektron? Ya, sekarang mencari elektron. Nah, bagaimana mencari elektronnya? Ada yang bisa? Bagaimanakah mencari elektron? Mungkin di situ sudah ada, ya. Untuk jumlah mencari elektron, jumlah elektron adalah sama dengan jumlah proton dikurangi muatan, ya. Elektron sama dengan proton dikurangi M muatan. Kalau misalkan muatannya di sini tidak ada apa-apanya, di sini 0, berarti elektron sama dengan proton. Oke ya, sudah. Nah, sekarang kalian cek di sini, perhatikan lagi di sini. Di sini sekarang berapakah protonnya? Proton, kemudian di sini elektron ya. Elektron, yang di sini adalah neutron. N. Protonnya berapa? Berarti 7. Yang di sini berarti 12, yang di sini 6, sini 11, di sini 6. Elektronnya berapa? Elektron adalah proton dikurangi muatan. Protonnya berapa? 7. Muatannya di sini ada enggak? Kalau di sini tidak ada, berarti 7 dikurangi 0. Hasilnya sama dengan 7. Yang ini berarti 12 dikurangi 0 sama dengan 12. Ini juga 6 dikurangi 0 sama dengan 6. Yang ini berarti 11 dikurangi 0 sama dengan 11. Sedangkan yang ini adalah 6 dikurangi 0 sama dengan 6. Nah, sekarang bagaimana dengan neutron? Berarti kalau untuk mencari neutron itu kan yang di sini. Berarti intinya adalah jumlah yang di sini dikurangi sama P yang di bawah kan? Ya. Berarti yang di sini ini apa? A. Berarti neutron adalah A dikurangi dengan apa? Z. Ya, yang atas dikurangi yang bawah. Berarti kalau yang ini adalah 14 untuk mencari neutron. 14 kurangi 7 sama dengan 7. Terus yang di sini 24 kurangi 12 sama dengan 12. Yang di sini 14 kurangi 6 sama dengan 8. Yang di sini 23 kurangi 11 adalah 12. Terus yang di sini 12 kurangi 6 sama dengan 6. Oke, sudah paham sampai sini? Ya. Nah, sekarang contohnya kalau untuk yang ada muatannya gimana? Ya. Contoh yang ada muatannya. Misalkan ini saya punya misalkan AL. AL itu yang bawah 13, yang atas 27, di sini ada muatannya 3+. Dan yang satunya saya punya CL, di sini 17, 35,5 muatannya min. Berarti kalau untuk mencari ini protonnya berapa coba? Kalau untuk AL. AL ya, berarti protonnya adalah yang di sini 13. Proton, elektronnya sekarang berarti 13. Yang sini dikurangi sama muatan plus 3. Hasilnya adalah 10. Berarti elektronnya adalah 10. Terus neutronnya adalah yang atas dikurangi yang bawah. Kan A dikurangi Z. Jadi hasilnya 27 kurangi 13 sama dengan 14. Terus kalau yang ini bagaimana coba? Proton sama dengan yang bawah kan? Sama dengan Z ya, sama dengan 17. Elektron sama dengan Z dikurangi muatan. Z-nya berapa? 17. Muatannya min 1. 17 min 1. Min sama min jadi plus kan? Berarti hasilnya 18. Ya. Terus untuk mencari neutronnya adalah A dikurangi Z, berarti A-nya 35,5 dikurangi 17, hasilnya 18,5. Oke, gitu ya. Berarti yang kalau untuk muatan seperti ini caranya. Dah. Sekarang
ada yang disebut dengan isotop, isobar, isoton, sama isoelektron. Ya, ada sebentar, yang di kalian ini ada pertanyaan di sini. Nah, ini di modul kalian. Tentukan unsur-unsur yang merupakan isotop, isobar, sama isoton. Coba perhatikan di sini. Ada unsur ini, Ca2+, ion yang terbentuk. Di sini ada muatannya. Berarti banyaknya elektron dalam ion. Nah, ini berarti kalian cek nanti Ca yang di bawahnya berapa protonnya. Kamu cari di tabel periodik. Ya. Ca itu kalau nggak salah dia 8. Ca itu 20 sama 40. Ya. Berarti 20 dikurangi 2, berarti di sini ionnya adalah 18. Protonnya berarti 20 karena di sini 20. Ya. Nah, sekarang untuk isotop, isobar, isoton. Perhatikan sekarang. Apa yang disebut dengan isotop? Isotop jika jumlah proton sama. Kalau yang di sini kamu cari jumlah protonnya mana? Ini, ada nggak yang sama? Ada. Berarti contohnya yang ini. Ini sama ini. Ya, contoh example. Contohnya berarti yang C6 sama 14 itu adalah isotop dengan C612. Perhatikan. Kalau isotop huruf P tandanya P proton sama. Lebih gampangnya seperti itu. Huruf P di sini P jumlah, berarti isotop proton sama. Unsurnya sama. Unsurnya sama. Jadi gini, ini kayak ada anak kembar. Ya, namanya misalkan Santi sama Sinta, C sama C, dari orang tua yang sama. Tempat duduknya kan sama nomornya, tapi beratnya yang satu gendut, yang satu kurus. Yang ini kurus, yang ini gemuk, ya, karena ini masanya beda. Kalau yang bawahnya ini sama, berarti dia disebut isotop karena jumlah proton sama. Oke. Sekarang yang berikutnya, isobar. Apa itu isobar? Jika unsurnya beda tapi jumlah nomor massa itu yang sama. Unsur beda. Coba sekarang. Kalau nomor massa sama, berarti yang di sini. Coba perhatikan dari sini. Nomor massa yang sama mana? Ini sama ini. Nah, perhatikan ya. Contohnya 7 sama 14N dan yang ini 6C14. Perhatikan. Isobar, kalau bar yang atas yang sama. Ya, unsurnya beda. Kenapa lah? Ini nomor tempat duduknya kan beda, berarti unsurnya beda. Kalau nomor tempat duduknya sama, berarti dia adalah anak kembar. Tapi kalau tempat duduknya beda, bapak ibunya beda, tapi berat badannya sama, itu namanya isobar. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya adalah isoton. Itu adalah jumlah neutron sama, unsur beda. Perhatikan sekarang isoton. Kalau ton huruf N berarti neutron. P proton, isotop. Kalau bar berarti yang atas yang sama. Kalau yang isoton neutron, jumlah neutronnya sama. Berarti kalau jumlah neutronnya sama yang mana? Coba kalian cek di sini pengurangannya. Ada nggak? Nggak ada yang sama ya. Oh, ini sama ini. Perhatikan sekarang. Contohnya 24, yang ini 12 mg dan 23 sama 11 Na. Nah, ini beda, unsur beda. Tapi kok disebut neutron sama? Ya, kamu kurangin dulu. Untuk mencari N adalah yang atas dikurangi yang bawah. Berarti 24 kurangi 12, hasilnya 12. Kalau yang ini neutron 23 kurangi 11, jadi di sini hasilnya adalah 12. Berarti kan kalau di sini 12, di sini 12, neutronnya kan sama. Berarti ini sama ini
Mg yang ini sama Na yang ini adalah isoton. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Untuk yang ini sudah paham ya, berarti isotop, isobar sama isoton. Ya. Kita lanjut lagi di baliknya. Nah, di baliknya lagi di sini ada kegiatan yang berikutnya di kegiatan pembelajaran 3. Ya. Nah, kalau yang di sini di pembelajaran 3 ini, karena di sini ini adalah sudah materi tentang bilangan kuantum, berarti kalian mulai mencari ya materi bilangan kuantum. Ada bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, sama spin. Nah, kalau saya sudah memberikan tadi yang keterangan tentang isotop, isobar, isoton, ada satu lagi yang disebut dengan isoelektron. Isoelektron itu jika jumlah elektron sama, ya, unsur boleh beda. Ya, contoh misalkan Cl min 1735,5 dan Br min. Br itu 35, Br 35 dan 80. Perhatikan, min sama kan, min 1 elektronnya. Ini elektron. Mohon maaf, bukan, ini kan muatan ya. Elektronnya beda-beda. Elektronnya di sini kan 17 ya. 17 dikurangi min 1. Berarti hasilnya elektronnya adalah 18. Mohon maaf, yang ini salah. Mohon maaf ya. Elektronnya adalah 18. Jumlah elektronnya kan 18. 17 dikurangi min 1, 18. Berarti nanti dia isoelektron dengan yang apa? Contoh di sini Ca 20, 40, 2+. Perhatikan sekarang elektronnya. Protonnya kan berarti 20 ya. Proton dikurangi muatan. Protonnya 20 dikurangi plus 2. Berarti 18. Jika elektronnya sama-sama 18, berarti dia adalah isoelektron. Oke. Sudah ya? Gitu ya. Nah, sekarang yang berikutnya di sini ada namanya bilangan kuantum. Coba hari ini berarti kalian mempelajari tentang ini dulu. Apakah yang disebut yang kegiatan 3 itu ya? Ada apakah yang disebut dengan bilangan kuantum? Ada yang azimut, ya. Bilangan kuantum azimut, spin, utama, magnetik gitu ya. Yang berikutnya adalah bilangan kuantum. Yang pertama ada bilangan kuantum utama, kemudian yang berikutnya ada azimut, yang ketiga magnetik, yang keempat adalah spin. Ya, berarti hari ini kalian mempelajari yang ini dulu. Kalau sudah, ya, tolong kalian pelajari yang di sini, kemudian sama struktur yang di belakang, ya, dibalik. Ada di kegiatan belajar 1. Nah, yang ini. Nih, kalian pelajari, ayo berlatih. Nah, kalau sudah, tolong dikerjakan yang ini dulu ya. Pelajari yang itu, dikerjakan yang ini. Jadi nanti kalau sudah akan saya bahas lagi di pertemuan yang berikutnya, mungkin sampai di kegiatan pembelajaran 2. Berarti hari ini kalian kerjakan yang ayo berlatih untuk yang ini, ya, yang di kegiatan belajar 1. Oke anak-anak, mungkin ini dulu pertemuan kita kali ini, sangat amat singkat, padat, dan semoga kalian jelas ya. Ya, mau gimana lagi, kita nikmati aja dulu kegiatan online atau tatap muka kita secara daring ini. Baik, mungkin itu dulu. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan, terutama selama saya
menemani kalian untuk pelajaran kimia yang mungkin baru kalian kenal di jenjang SMA ini. Sebenarnya saya kurang puas ya, karena memang sebenarnya kalian nanti yang awal-awal dulu saya sudah memberikan contoh-contoh alat kimia waktu waktu ada ini namanya bahan apa nama ke alat-alat apa, kemudian simbol-simbol. Saya sudah punya alat peraganya. Cuman ya mau gimana lagi, sekarang kita menikmati dulu aja yang seperti ini. Oke, terima kasih atas kerjasama kalian. Terima kasih kalian sudah banyak yang sudah mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan, juga termasuk ulangan-ulangan harian yang sudah saya berikan ke kalian. Sampai ketemu minggu depan di materi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.